Sebelum juara di Demak itu udah juara di Semarang. Semarang. Iya, festival Jawa Tengah. Itu alhamdulillah dapat juara satu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di podcast kali ini, tempat ngobrol santai, penuh cerita dan inspirasi. Bareng aku, Muhammad Syahrul Ramadan, kita bakal bahas topik-topik seru yang dekat sama kehidupan kamu. Jadi, siapin kopi kamu dan yuk mulai obrolannya. Perkenalkan dulu. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ayib Maula Karim, bisa dipanggil Ayib. Alamat saya dari Minco Berhan Wetan Wedung Demak, yang bisa disebut Pojoke Demak. Ceritakan sejak kapan Anda bermain rebana? Saya mulai belajar rebana itu dari kecil. Dari kecil saya udah diberitahu sama kakak saya tentang bermain rebana, terus cara ketuan rebana, terus bagaimana, terus kunci-kuncinya itu sangat banyak sekali. Apa yang pertama kali menarik perhatian Anda terhadap rebana? Menarik itu saat saya melihat ada pertunjukan saat festival rebana itu di Jepara. Udah lama itu. Kamu lihat itu ke Jepara itu acara apa? Acara festival rebana, lomba. Oh, lomba. Iya. Itu lihat teman kamu lomba atau lihat festivalnya saja? Saya lihat grup dari kakak saya. Dan kakak saya juga ikut dan saya juga menonton. Siapa yang mengenalkan Anda dalam rebana? Apakah dari keluarga, sekolah, atau komunitas? Dari keluarga. Keluarga? Iya, dari keluarga. Terus saya tertuju sama rebana, terus saya diajari sama kakak saya apa arti rebana, terus ketuan dalam sistematis dalam ketuan, kunci, dan banyak lagi. Dari sekolah itu nggak ada kayak fasilitas rebana itu? Ada, kan itu mulai kelas, kalau SD ndak ada ya, adanya MTS. MTS itu udah mulai ada apa di ACC lah, di ACC organisasi rebana. Nah, kalau di SD itu masih tidak ada. Di MTS saya mengembangkan. Organisasi Iya. itu ikut organisasi kakak kamu atau warga situ? Pertama saya mengikuti di warga dulu, pelatihan di kampung-kampung lah. Kampung-kampung, terus ada istilahnya lowongan lah, rekrut tim. Nah, saya ikut di sana. Nah, terus pas saya udah di jenjang MTS, saya udah mengikuti organisasi. Itu bareng-bareng teman kamu atau kamu sendiri itu? Itu alhamdulillah bareng-bareng. Bareng-bareng. Ya, konco kental. Oke. Apakah Anda punya latar belakang musik lain sebelum belajar rebana? Sebelumnya itu saya hanya melihat ya alat-alat kayak dangdut, terus ritme-ritme alat musik lainnya itu kayak menarik dari saya. Terus saya ingin belajar. Apakah bermain rebana bagi Anda sekedar hobi, profesi, atau bagian dari ibadah atau spiritualitas? Hobi. Hobi. Ya. Selain hobi rebana itu apa? Hobi Tidur. Tidur. Ya. Nggak ada hobi yang kayak olahraga gitu? Ya ada, cuma tergantung teman ya. Kalau ada yang ngajak ya alhamdulillah saya ikut. Kalau enggak ya udah bodo amat.
Di mana atau dengan siapa Anda pertama kali belajar rebana? Sama gusnya kakak saya. Kan kakak saya pernah mondok. Ya. Nah, saya ikut ke pondoknya. Alhamdulillah ya, keluarga saya sama dalam pondok sana itu ada ikatan lah. Nah, jadi saya itu ada rebana ikut, gus-gusnya ya juga fair bisa memberi pelajaran lah. Nah, terus saya diajari di sana juga cara mengetuk, terus cara ada kunci-kuncinya itu mulai dari sana. Itu kamu mondok di sana juga ya? Enggak, itu Enggak. saya pas ada acara besar aja saya kesana terus. Oh. Apakah bermain rebana bagi Anda teknik atau pelajaran apa yang paling sulit saat bermain Teknik atau pelajaran apa yang paling sulit saat pertama kali belajar? Teknik paling sulit itu menggabungkan antara kunci 1 sama kunci 2. Selain itu ada nggak? Ya biasanya itu mencari inovasi ketukan atau variasi-variasi yang bisa membuat para penonton atau para juri itu wow. Gitu. Ya. Pernah ikut lomba gitu? Kalau saya belum ikut lomba. Kalau saya udah menarik siswa. Alhamdulillah lah tadi minggu kapan ya? Itu kan di Masjid Agung ada lomba Vesma toh. Iya. Nah, itu alhamdulillah juara 1. Itu dari Pondok Fathul Huda. Oh. Itu kamu mondok di situ? Ya. Bagaimana Anda mengembangkan kemampuan Anda dari waktu ke waktu? Mengembangkan. Saya juga ingin mengembangkan sih. Kalau soal mengembangkan itu saya ikut andil dalam forum-forum rebana, terus selalu nonton rebana-rebana favorit lah. Nah, saya juga ingin mengetahui jauh sebagaimana rebana dalam karakter saya. Biasanya itu yang kamu tonton tuh siapa? Hadroh Jawa Timuran. Iya. Apakah Anda pernah ikut pelatihan, workshop atau kompetisi rebana? Pelatihan pernah, cuma kalau lombanya belum. Siapa tokoh pemain rebana yang Anda kagumi atau jadi inspirasi? Kalau soal tokoh itu random ya. Soalnya kan kalau tim rebana itu mengenalnya satu grup, satu tim. Kayak saya mengenal itu An-Nawawi. Itu kan grupnya ada cewek ada cowok. Kalau Ahbabul Mustafa itu cowok semua. Nah, itu favorit saya itu Ahbabul Mustafa. Siapa tokohnya yang kamu kagumi itu? Mas siapa ya? Mas Rizal kayaknya. Rizal. Ya. Apa saja jenis rebana yang biasa Anda mainkan gitu? Saya memainkan banyak sih, mulai dari Al-Banjari, Habsi, terus Marawis, terus rebana Semarangan itu, Semarang atau Demaan itu. Banyak. Apa perbedaan antara rebana hadroh, marawis atau qasidah? Kalau perbedaan itu soal ritme lagu antara ritme vokal sama vokal yang lain itu mesti beda. Kayak vokal qasidah kalau digabungkan ke vokal Al-Banjari itu mesti beda. Rasanya itu kayak gak enak gitu. Lah ngono kuwi. Jadi ki ndak enak lah kalau digabungkan, mesti ada penataannya suara-suara. Bagaimana cara merawat alat rebana agar tetap bagus kualitas suaranya gitu? Itu kan dari kulit ya. Iya.
dari kulit. Jadi itu bisa saja rusak. Jadi kalau rusak itu mesti diganti. Kalau cara perawatannya itu ya sering dijemur. Rebananya Ya jemur dari sinar matahari. Nanti kan bisa kenceng. lah nembe iso penak ditabuh. Oh. Teknik apa saja yang harus dikuasai oleh pemain rebana pemula gitu? Teknik dasar sih. Seberapa penting kekompakan dalam grup rebana? Sangat penting ya kalau kekompakan. Soal menggabungkan kunci itu kan harus dengan insting toh. Iya. Dengan insting. Kalau pemainnya sama terus mesti instingnya itu udah nemplek. Jadi ini cuma main ngeti wong terus manduk ameh variasi mesti sananya udah tahu. Kalau beda orang mesti ndak akan nangkep pikirannya itu. Pernah nggak gitu? Kayak beda insting gitu? Beda, pernah. Ya terus salah semua. Salah satu salah semua. Itu di acara atau pas latihan? Pas latihan. Pas latihan. Iya, kalau di acara pernah, cuma sedikit lah. Paling salah dikit terus enggak. Apakah ada improvisasi dalam bermain rebana atau semuanya harus sesuai pola? Kalau buat pemula ya, itu harus fokus salah satu dulu. Salah satu. Iya. Fokus salah satu, nanti kalau salah satu udah menguasai bisa lanjut ke alat selanjutnya. Menguasai kunci atau Yang menguasai kunci dasar, kunci tengah, bawah, atas itu harus di luar kepala semua. atas bawah. Apa pengalaman manggung paling berkesan sepanjang Anda menjadi pemain rebana? Kalau saya banyak sih, kayak terutama di mana ya? Yang paling besar itu di Semarang. Semarang itu ya dari pengurus pondok juga ikut. Jadi ini pembicaranya itu abah sendiri lah. Terus santrinya itu ikut main rebana. Itu yang paling mengesan. Biasanya kan abah sendiri, terus pemain rebana sendiri, kayak ada job-job sendiri itu toh. Nah itu alhamdulillah satu lingkup ya, ada abah, terus anak-anak rebana ya juga main. Jadi ini yang berkesan di sana. Apa itu nama grup rebana? Hadroh Maulid Fathul Huda. Sejak kapan tuh didirikan? Itu udah lama itu. Udah lama. Saya mondok udah ada. Oh. Tapi sekarang ini udah diganti yuk. Ganti apa? Apa? Tapi namanya itu kayak nama internasional. Oh, belum dirubah. Belum dirubah. Itu tapi apa dirubah berarti? Mau dirubah. Apakah Anda sering tampil di acara pernikahan, keagamaan, fasilitas atau kompetisi? Banyak. Iya, di pernikahannya juga pernah. Terus di keagamaan kayak acara apa ya kalau keagamaan ya? Hall. Hari santri. Terus banyak lah, udah pernah semua. Bagaimana perasaan Anda ketika tampil di depan publik pertama kali? Pertama kali ya gugup sih. Seperti biasa gugup. Kalau gugupnya itu dalam pikiran nanti kalau nggak bisa gimana, terus kalau salah ketuan gimana. Terus ada coachnya, ada pelatihnya itu menyarankan yo anggar dipikir-pikir wae koyok cara dene latihan. Nah dari segi pemberitahuan itu saya langsung percaya diri. Terus kalau ada teman, yang terutama itu teman, beda lagi karo
Kalau kamu disewa sama grup lain, nah itu di situ saya juga gugup. Kalau satu tim kan wis fair lah, wis los. Gak tahu akur. Nah, ngono iku. Ini yang nyemangatin siapa? Pernah disemangatin nggak? Ya di sana masih ada cewek-cewek. Nah, itu teman-teman mesti suka jahil. Nah, suka menyapa cewek lah. Di sana kayak ada yang menyemangati walaupun itu cuma guyonan ya. Iya. Tapi seru. Keluarga itu pernah melihat kamu tampil? Pernah Di mana? di rumah sendiri pernah, terus di saluran YouTube ya pernah. Acara apa itu di rumah itu? Kalau di rumah itu pernikahan. Pernikahan Mbak berarti? Nah, ada yang alumni pondok terus ngambil hadroh dari pondok lah, saya juga ikut. Channel YouTube-nya itu apa? Channel YouTube-nya masih ikut channel pondok. Belum ada Belum channel ada sendiri. Iya, belum ada sendiri. Apa tantangan terbesar saat tampil di live itu? Tantangan terbesar. Fokus. Ya, Harus fokus dalam kunci, terus ndak boleh saling toleh menoleh. Itu kan membuat rusak live streaming tuh, Bu. Biar fokus dalam pandangan, terus ya jangan terlalu fokus lah. Jadi ku fokus, cuma ya ngerti kuncinya lah. Jadi niki engko penak mainnya. Gak lihat cewek itu biar semangat. Beda lagi kalau lihat cewek pasti ada tawa-tawanya gitu. Kayak nanti teman sebelah membisikin, "Kalau ada cewek cantik." Nah, saya juga melihat. Nah, kan dari toleh-menoleh kan ndak bagian dari fokus. Ya. Pernah terjadi kesalahan saat tampil? Pernah. Saat satu tim ada yang ndak ikut. Itu tim inti nggak ikut, keadaan sakit. Nah, ya udah saya main ya seadanya tim, terus main. Setelah main di sana itu bingung atur posisi, terus atur kunci itu bingung. Terus ya alhamdulillah ada teman terus ikut main. Gantiin berarti. Iya. Apa makna rebana bagi Anda secara pribadi? Kalau saya pribadi itu ingin mengembangkan budaya dari zaman-zaman dulu bisa sampai ke masa depan, bisa bertahan terus. Menurut Anda, apakah rebana hanya untuk hiburan? Itu juga ada, tapi ya kalau menurut saya ada hiburan, hobi, terus ada pengalaman juga, harus dikembangkan lah. Seperti main ML, serunya seperti main ML. Ada nilai inspirasi dan sosialnya? Ada. Kalau Anda bisa memain rebana, kan di Demak kan sebagai kota wali ya. Iya. Saya juga ya dari alumni pondok, terus saya pindah pondok ke sini, itu saya juga ikut rebana. Jadi ada teman untuk ngobrol, terus bagaimana cara interaksi antara sosial, terus ya bisa main ke jaringan kedepannya lah, seperti main bersama orang lain atau sama siapa kalau udah kenal dari dunia luar. Saya kan masih main di area pondok, di dalam, belum di luar. Pernah ngelatih nggak? Pernah. Itu tuh adik-adik saya. Adik di rumah atau di pondok? Di pondok. Sebelum juara di Demak itu udah juara di Semarang. Semarang? Iya, festival Jawa Tengah.
itu alhamdulillah dapat juara 1 juga. Terus tadi minggu kemarin deh itu kan ada Vesmat Demak tuh, itu alhamdulillah juara 1 juga. Cuma tadi kabar-kabar minggu ini hari apa ya tadi nggak tahu ya, kalah lagi, pertama kali kalah. Kalau apa itu ngikutin festival itu rasanya deg-degan gak gitu? Nah itu kan mesti ditonton banyak penonton, terus juri, takut ada kesalahan atau melenceng dalam saat menabuh alat, itu mesti gugup. Kayak lihat apa ki timnya, kayak melihat tim orang gitu, gak merasa ragu-ragu? Enggak merasa tersaingi. Berarti wis kuat berarti hatinya? Kuat, tetap. Apakah Anda merasa Rebana punya kekuatan untuk mempererat komunitas atau masyarakat? Ada sih, kalau pertemanan ya mesti juga ada. Kalau yang ingin mau belajar Rebana, kita ya juga melatih, terus ya bisa menambah wawasan, bisa menambah teman. Apalagi kalau soal masyarakat mesti ada gunanya. Kalau kata-kata dari guru saya itu, kalau mondok itu ojo nanggung-nanggung, meluni kabeh, engko ning masyarakat mesti kanggo, walaupun cuma Rebana. Itu nanti kalau sudah enggak di pondok itu jadi pelatih di masyarakat atau enggak? Kalau sistem saya itu jangan langsung pelatih. Kita sebagai cah pondok kan mesti rendah hati lah, kita merendah aja dulu. Nanti kalau udah ada yang mau minta ajar, kita ajari. Jangan merasa tinggi dulu lah. Di luar ya juga ada yang lebih unggul dari saya, dari kita semua. Ikut-ikut dulu itu. Iya, benar, ikut dulu. Bagaimana Rebana membantu Anda secara emosional atau spiritual? Ya bisa sih, kalau lagi pusing sama kegiatan pondok, mesti kalau ada jam-jam latihan, ayo latihan. Nah itu merasa beban itu udah hilang, kayak candu ngono lah. Ya kalau Rebana langsung hilang kabeh. Nah ngono, koyo lagi putekan main ML sih. Nah memang kan bisa meredakan pusing tuh, mbok iku tambah pusing pokok aku gak ngerti. Bisa meredakan patah hati gitu? Patah hati, saya belum punya pasangan mas, masih di Lauhul Mahfud. Oh, masih polos. apakah Anda tergabung dalam komunitas Rebana tertentu? Inti atau enggak itu? Ya enggak sih, saya ya alhamdulillah bisa dalam segi apapun, walaupun itu inti atau enggak inti, ya alhamdulillah cukup menguasai dasarnya. Semuanya? Ya enggak semuanya, paling ya ada yang enggak bisa. Bagaimana peran komunitas dalam mendukung perkembangan pemain Rebana? Saling menguatkan, saling mempercayai diri atau seseorang, terus menambah wawasan. Pernah enggak apa tuh ngece-ngece apa konco gitu? Kayak meledek-ledek itu. Ya, meledek-ledek. Ya pernah, itu kan satu tim. Iya. Kan pasti itu sebuah guyonan lah, tapi guyonannya itu seperti menasihati, kayak guyon tapi menasihati. Kritik gitu. Ya mengkritik gitulah. Ya kamu pernah dikritik orang? Pernah, soal ketuaan, terus soal variasi salah, itu mesti dikritik. Pas latihan atau tampil? Ya latihan ya juga, terus tampil ya juga, sama-sama dikritik kalau mesti ada yang salah. Belajar dari kritik. Ya. Apakah Anda juga mengajar Rebana kepada orang lain? Mengajar
Ya mengajar dalam kunci rebana itu. Iya. Iya, melatih terus memberikan wawasan, terus saya juga akan menambah wawasan untuk melatih seorang pemula lah. Seorang pemula mesti kalau melatih kan harus dari nol dulu tuh. Iya. Dulu terus melatih dasaran itu ya nggak gampang buat pemula, harus ada step-stepnya. Latihannya tiap hari atau seminggu 2 kali atau 3 kali? Itu lihat kondisi dulu. Kalau seorang pelatih ada halangan ya juga tidak bisa setiap hari. Begitu juga sama anak-anak DDE, kalau masih sekolah kan mesti nunggu sekolah. Kalau biasanya itu seminggu 2 hari 3 hari. Itu malam atau pagi gitu latihannya? Sore sama malam. Iya. Iya. Bagaimana respon masyarakat terhadap grup rebana tanpa Anda bermain? Bagaimana respon masyarakat terhadap grup rebana tempat Anda bermain? Ya harus lihat kondisi ya, walau kayak jam-jam tertentu kalau masyarakat tidak suka. Kalau latihan kan harus jam tertentu toh, kayak sore ya bisa, malam ya bisa, tapi malam harus ditentukan tempat. Walaupun tempatnya sepi dari warga, kita ya juga mengondisikan anak-anak DDE. Apakah Anda pernah tampil di luar daerah? Pernah, seperti di Semarang, terus Jepara. Menurut Anda, apakah anak muda sekarang masih tertarik belajar bana? Tergantung sih. Tergantung orangnya gitu. Ya, tergantung orangnya. Mesti kan Gen Z ya kan, moodnya berubah-ubah. Kalau lagi mau ini ya ini, terus kalau sudah bosan ya udah. Apa strategi yang bisa dilakukan agar bana tetap relevan di zaman modern? Ya harus mengikuti zaman, kayak ada tim media terus untuk memposting video-videonya biar dunia tahu lah, masyarakat tahu dari jaringan sosial. Menurut Anda, apakah rebana bisa dikembangkan ke industri kreatif atau digital? Bisa. Bagaimana? Dengan cara media sih, harus ada medianya, terus ya ada ruangan, terus alat-alatnya komplit. Ya enggak komplit enggak apa-apa, cuma alat medianya kan harus bisa merekam. Untuk bisa diposting di saluran online. Ya. Pernah Anda berkolaborasi dengan musisi dari genre lain? Kayak ada role lain gitu? Kalau gabung pernah, cuma itu diambil beberapa pemain lah. Kayak saya enggak diambilnya kayak pemain ini terus diambil untuk ikut perform sama tim lain ya pernah. Direkrut atau apa? Ya sewa. Ya istilahnya disewa lah. Bagaimana Anda melihat potensi rebana dikombinasikan dengan musik pop? Ya zaman sekarang kan bisa mengedit ya. Ya kalau walaupun itu nggak pas, tapi kalau dalam ritme terus suaranya enak didengar ya udah nggak apa-apa. Bagaimana cara menjadi nilai tradisi sambil tetap berinovasi? Harus menambah wawasan
di kalangan teman atau masyarakat, terus ya wawasan dalam media juga. Apakah Anda punya cita-cita atau impian tertentu dalam dunia rebana? Kalau cita-cita ya mesti seorang pemain kan harus ingin mengembangkan skillnya toh. Iya. Harus mengembangkan skillnya ke anak-anak didik, terus bisa mencapai puncaknya seperti grup-grup lain, kayak grup Azer kan udah mendunia itu toh. Iya. Nah, seperti itu, pinginnya seperti itu. Apa harapan Anda terhadap perkembangan rebana di Indonesia? Ya dari perkembangan ya udah mulai berkembang lah, kan mulainya ada sistem media untuk merekam terus memposting di media Media sosial. Nah kan banyak lah, enggak ya dari 40% dari musisi-musisi lainnya. Apa pesan Anda untuk para pendengar podcast ini yang ingin mulai belajar rebana? Pesan. Ya pesan harus istilahku tenanan Dalam bermain gitu. ya. Kalau nek dulane nek sinau kan kudu tenanan toh, nek kudu tenanan kisan engko mesti ganggu lah nek masyarakat. Kayak aku ngene iki ya ono getune ya ono rae. Getune ya alhamdulillah bisa memain rebana, terus kalau getune iku kurang menambah wawasan di klub-klub lain lah, tim-tim lain, grup lain. Kalau teman-teman kan udah bisa ke grup lain, dan sedangkan saya udah pergi dari pondok, udah boyong. Oh, pindah pondok berarti. Ya betul, ini baru merintis. Terakhir nih, kalau boleh memilih ingin dikenal sebagai pemain rebana yang seperti apa? Humoris dalam sebuah pertemanan, terus fair ke masyarakat, pertemanan juga. Itu pertemanan antara satu jenis ya, enggak lawan jenis. Beda lagi kalau satu grup itu ada lawan jenisnya. Emang pernah itu? Pernah, ini saya lagi masuk ke rebana Anasyid, itu ada ceweknya tapi beda umur. Jauh, paling cuma belum rapi, paling ya umur 23 24 2000. Terima kasih sudah mendengar episode kali ini. Semoga apa yang kita bahas bisa memberikan inspirasi dan manfaat untuk kamu semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.